semua, kembali lagi di OST, obrolan sebelum tidur. Jadi sebelum gue masuk ke YouTube, gue lebih dulu membuat blog atau ngeblog. Buat kalian yang belum tahu apa itu blog, ya blog itu adalah sebuah tempat kita untuk membuat tulisan gitu, menulis artikel, menulis apapun itulah pokoknya. Gua mulai membuat blog itu pada tahun 2015. Cuma semenjak gua waktu SMP, waktu itu pada tahun 2011. Jadi waktu itu tuh gue lagi mengikuti sebuah kegiatan yang namanya LDKO atau latihan dasar kepemimpinan OSIS. Ya mirip-mirip sama LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa. Tapi di LDKO ini yang diikut sertakan adalah OSIS doang, anggota OSIS aja gitu. Dan kebetulan waktu itu gue di SMP tuh ikut OSIS. Jadi kegiatan LDKO waktu itu tuh gue di Puncak di Bogor, dan waktu itu kita nginep beberapa hari gitu di villa. Pokoknya setiap hari tuh materi lah, pokoknya dari pagi sampai sore itu sampai malam itu dikasih materi sama guru. Dan waktu itu guru memberi, pas malamnya itu gue masih ingat guru gue itu memberikan materi seputar blog. Dia menerangkan bagaimana caranya membuat blog, bagaimana caranya mengisi postingan di blog, segala macamnya. Tapi karena ya seperti siswa pada umumnya gitu, gue udah mulai capek karena materi seharian. Akhirnya gue nggak terlalu tertarik sama materi yang dibawakan guru gue pada saat itu yang mengenai blog. Sampai akhirnya ya udah, gue cuma tahu kalau oh iya guru ini tuh menerangkan tentang blog, dan gue pada saat itu belum terlalu paham apa manfaat blog gitu. Padahal waktu itu kalau nggak salah dijelasin juga, cuma gue nggak terlalu memperhatikan, jadi bodo amat lah gitu. Ya sampai pada akhirnya masuk ke SMK, gue punya hobi baru, yaitu hobi fotografi. Yang mana tadinya gue mulai fotografi itu menggunakan HP, akhirnya gue beli kamera dan lain sebagainya. Dan mungkin di obrolan sebelum tidur berikutnya gue bakalan ngejelasin gimana gue bisa punya hobi fotografi itu. Dan ya pas SMK gue punya hobi fotografi, lebih tepatnya gue punya hobi gue ada satu aliran fotografi yang gue suka, yaitu fotografi makro. Ya lebih tepatnya nanti gue bakalan naro link video gue di deskripsi, soalnya gue udah pernah ngejelasin apa itu fotografi makro, dan gue juga di situ udah nge-share hasil foto-foto makro gue waktu gue hunting dulu. Dan setelah gue hunting foto, gue edit, dan biasanya gue tuh nge-share hasil foto tersebut di akun Facebook gue. Tapi semakin hari tuh gue semakin kayak sepertinya gue butuh tempat lain untuk membagikan hasil foto-foto gue. Dan akhirnya gue menemukanlah blog. Waktu itu gue bikin blog menggunakan blogger.com, karena kita juga bisa membuat blog di WordPress ya. Dan akhirnya terbuatlah blog pertama gue dengan nama, alamat itu kalau nggak salah ilhamakrografi.blogspot.com kalau nggak salah. Gue nggak tahu masih ada apa enggak, gue lupa, kayaknya masih ada deh. Coba aja cari ya. Dan itu merupakan foto dan itu merupakan blog pertama gue yang memiliki satu niche, yaitu niche-nya fotografi, lebih tepatnya fotografi makro. Jadi di blog tersebut gue nge-share tentang kegiatan gue hunting dan hasil foto yang gue dapatkan ketika gue hunting. Seiring berjalannya waktu, hobi fotografi mulai gue tinggalkan karena kesibukan gue sekolah gitu kan. Sekolah SMK tuh udah mulai belajar, terus akhirnya udah mulai kelulusan gitu, gue lebih banyak digebleng lah belajarnya gitu. Akhirnya gue mulai jarang ada waktu buat hunting foto. Terlebih lagi beberapa tahun terakhir ini tuh lahan-lahan atau tempat-tempat yang biasa gue gunakan untuk hunting foto makro itu udah mulai
dibuat bangunan-bangunan gitu kan. Biasanya gue kalau hunting motor marko kan di kebun-kebun kosong gitu, lahan kosong. Dan beberapa tahun terakhir ini emang udah dibikin kayak perumahan gitu, jadi gue nggak punya lagi tempat untuk foto. Nggak tahu serangga-serangga itu pada kemana, kasihan banget itu sumpah. Rumah mereka diambil alih oleh manusia untuk dijadikan rumah manusia. Karena gue udah jarang banget hunting foto makro, dan karena blog gue itu isinya cuma share kegiatan gue foto makro dan hasil-hasil fotonya, akhirnya blog gue juga jadi terbengkalai, dan akhirnya gue juga meninggalkan blog gue tersebut. Sampai gue juga sempat buat blog lagi, kalau nggak salah blog tentang cerpen. Jadi gue dulu tuh suka banget bikin cerpen ya, cerita pendek, sama bikin puisi juga. Sekarang juga udah mulai lagi tuh bikin puisi, tapi gue zaman dulu juga suka, zaman dulu kesannya tua banget ya. Gue waktu dulu tuh suka juga bikin puisi juga, tapi nggak bertahan lama juga. Gue emang mungkin sangat mungkin emang guanya yang salah kali, di guanya kali ya. Gue nggak terlalu bisa konsisten dengan suatu hal gitu. Dan akhirnya blog tersebut pun sama dengan blog yang ilhamakrografi.blogspot.com jadinya terbengkalai. Dan pada tahun 2016 gue lagi iseng-iseng ngeliat YouTube. Jadi ada salah satu bisa dibilang kategori video di YouTube yang lagi booming pada saat itu, yaitu motovlog. Yaitu video yang menampilkan seseorang merekam kegiatan dia berkendara sepeda motor. Jadi orang pakai helm terus dipasangin action cam gitu, jadi dia bisa ngerekam kegiatan dia selama dia di motor. Dan itu mulai menarik perhatian gue pengen banget jadi motovlogger, tapi gue belum punya gearnya, belum punya action camnya. Dan nggak tahu kenapa salah satu penyaluran gue supaya gue bisa jadi motovlogger dengan membuat blog. Lucu ya, jadi gue membagikan apapun yang gue alami di jalan itu melalui tulisan, bukan melalui bentuk video kayak motovlogger. Dan akhirnya gue membuat blog mydaily241.blogspot.com. Suara kucing ya. Jadi blog gue yang mydaily241.blogspot.com itu bisa dibuat karena keinginan gue untuk menjadi motovlogger, dimana motovlogger kan harusnya menghasilkan sebuah video. Tapi gue karena pada saat itu belum punya action cam, akhirnya gue menceritakan apapun yang gue alami di jalan lewat tulisan. Jadi gue malah jadi blogger gitu. Dan alhamdulillahnya sampai saat ini masih aktif lah gue di blog gue yang mydaily241.blogspot.com. Silakan kalau teman-teman pengen lihat-lihat, nanti link blog gue taruh di deskripsi. Nah, apa aja sih yang gue tulis di blog-blog gue? Seperti blog yang pertama gue kan itu tentang fotografi, jadi pokoknya tentang fotografi, mulai dari gue kegiatan gue hunting, tanggalnya, hasil-hasil hunting tersebut, foto-fotonya itu apa aja. Terus blog gue yang kedua tentang cerpen, tentang puisi. Sebenarnya masih ada lagi sih blognya, tapi gue lupa. Terus blog yang terakhir ini yang mydaily241.blogspot.com itu gue sengaja itu gue gado-gadoin. Jadi apa aja ada, mulai dari puisi, artikel, tentang berita, tentang motor, tentang keseharian gua, pokoknya semuanya ada lah di situ. Jadi gua bebasin lah. Sampai hari ini udah ada sekitar 540 postingan. Gua nggak nyangka gitu. Gini, gua cerita sedikit. Gua ini dulu waktu gua masih sekolah termasuk orang yang sulit banget yang namanya mengarang. Jadi kalau misalnya sekolah kan dulu suka ada pelajaran bahasa Indonesia, kalau misalnya kita habis liburan tuh kita disuruh ngarang kan ya, kita liburannya kemana aja, ngapain aja, terus ya pokoknya menceritakan hal-hal yang
menyenangkan selama kita liburan. Dan biasanya itu disuruh ada standar, bukan standar, ada syaratnya itu misalnya berapa paragraf, 3 paragraf gitu. Boro-boro 3 paragraf, gua mikir satu paragraf susah banget. Gua ngelihat temen gua ada yang bisa nulis sampai 1 lembar gitu, ada yang sampai baliknya. Ya Allah, kata gua, ini temen gua bener-bener otaknya jalan banget gitu ngarang. Tapi gua bener-bener susah banget. Itu juga 3 paragraf, itu gua 1 paragraf tuh gua irit-iritin, maksudnya nggak terlalu banyak gitu. Gue yang dulu orangnya yang mengarang tentang kegiatan gue selama liburan aja susah, nggak disangka-sangka bisa menulis blog, yang mana sekarang blog gue tuh udah punya 540 postingan. Nggak nyangka makanya gue. Kenapa gue bisa dari yang tadinya gue nggak suka menulis, nggak suka mengarang, tiba-tiba gue bisa punya blog dan akhirnya gue bisa menelurkan banyak tulisan. Karena gue punya, belakangan ini gue punya kebiasaan membaca. Jadi yang gue tahu, orang bisa menulis karena dia sering membaca. Jadi semakin sering dia membaca, semakin banyak hal yang ingin dia tuangkan dalam tulisan gitu. Yang gue tahu sih itu. Ya, jadi itulah cerita awal mula gue ngeblog. Kalau teman-teman sendiri gimana nih? Pada suka ngeblog nggak nih? Ya daripada ngetik status WA panjang-panjang, bikin kata-kata di Instagram story, mending coba belajar aja buat bikin tulisan di blog. Pasti seru deh. Mulai dari yang kecil-kecil dulu deh, ceritain pengalaman pribadi atau apapun lah itu. Coba aja, pasti seru. Oke, terima kasih karena sudah menonton. Sekarang udah malam juga nih, udah jam berapa? Jam 1:02. Tapi sebenarnya gue tadi udah sempet tidur sih. Untung kebangun, kalau nggak kebangun nih gue nggak bisa bikin video nih. Oke, mungkin itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.